Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Launching JIF by Y, Jepara International Furniture Buyer Week tahap kedua tahun 2024 yang diselenggarakan pada hari Rabu 30 Januari 2024 di Pendopo, Kabupaten Jepara. Lebih tepatnya, untuk opening JIF by Y dilaksanakan pada tanggal 26 Februari sampai dengan 11 Maret 2024. Dan disinilah kita semua sedang bergembira untuk Jepara bahwa launching JIF by Y ini telah dilaksanakan yang kedua kalinya. Pemirsa, kami juga sedang melakukan liputan. Selamat menyaksikan liputannya. Perjalanan mebel, furniture, dan ukir Kabupaten Jepara telah diakui di seluruh dunia. Sebuah kota yang benar-benar bisa dipercaya oleh dunia. Dan di sini telah disampaikan oleh beliau, Bapak Kimling Sukarsa, sebagai testimoni pembuktian. Pemirsa, selamat menyaksikan yang disampaikan beliau. Selamat malam Pak Kimling. Selamat malam Mbak. Mbak siapa? Dinda, Pak. Oh, Mbak Dinda, familiar itu. Baik Pak, ini kan kita sedang launching ya acara JIF by Y di tahap kedua tahun 2024 ini. Dan tentunya banyak sekali agenda-agenda karena kita ini mulai dari nanti 26 Februari ya, sampai 11 Maret. Dan ini adalah launchingnya Pak. Iya. Dan seperti apa nanti mungkin bisa disampaikan itu rundown-rundownnya, rute-rutenya atau seperti apa Pak? Ya, seperti yang kita kesepakatin bersama ya randomnya kita pokoknya mulai tanggal 26 itu kita akan membuat ini alur ini sudah alur matang ya. Alur matang itu yang sudah saya katakan tadi, kita mulai dari Vietnam itu sebentar di sini ada ya. Vietnam itu tanggal di sini mulai tanggal 29 Februari lari ke IPEC 29 Februari sampai 3 Maret. Nah, nanti di CBW 26 sampai 11 Maret. Ini sebetulnya karena kita pameran hybrid, makanya kita bisa long waktunya, panjang waktunya itu. Nah, nanti lari ke MIP di Malaysia itu 1 Maret sampai 4. Nah, lari lagi ke 5 ke EV juga ada di situ di Malaysia itu 5 sampai 8. Nah, lari nanti ke chip itu yang ada di Cina. Nah, itu random rangkaian yang nanti itu pembeli insan mebel, orang-orang yang jual mebel semua, pengusaha mebel yang seluruh dunia ini datang ke Asia. Datang ke Asia itu yang CEBW ini jemput. Nah, yang seperti saya katakan tadi di forum ini, saya katakan tadi itu karena apa?
kesempatan kita di Jepara ini, kemenangan kita ada di Jepara ini apa? Yaitu karena kita ada pabriknya sendiri, ada tukang-tukang kerja sendiri, di situ kita bisa menunjukkan bahwa Jepara itu skillnya seperti ini. Nah, saya yakin mereka dan pembeli sekarang beda dengan pembeli tahun 90-an. Pembeli sekarang yang dicari memang orang yang bisa produksi, apalagi sekarang persaingan kita itu mesin. Di mana-mana pabrik besar. Kenapa kita kalah dengan Vietnam? Karena mesin. Nah, kami di sini ingin tantangan itu kami terapkan ada di sini. Kemenangan kita apa di sini? Yang pertama, di dunia lain, di negara-negara yang lain tidak punya kayu. Di sini solid wood sangat bagus, jatinya sangat bagus, dan ini kekuatan kita dan kita kembangkan terus di situ supaya kita berkembang dan kita punya benar-benar brand city brand dari Jepara tersebut. CV Kalingga Kelingjati, milik beliau Bapak Rensi, yang tentunya banyak sekali memberikan kontribusi untuk Jepara. Totalitas yang tinggi telah dibuktikan. Seperti apa yang disampaikan Bapak Rensi? Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Rensi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dinda. Gini Mas Rensi, kalau nggak salah lokasi di showroom Kalingga Kelingjati ini sebagai meeting point ya Mas ya. Itu seperti apa Mas? Mungkin nanti bisa disampaikan kepada pemirsa biar kita semua itu mengerti seperti apa sih meeting point-nya gitu. Ya, sebagai venue offline untuk pameran JIFBW yang kedua untuk 2024 ini, yang awal mulanya hanya full online, sekarang ada offline-nya juga, yaitu meeting point yang akan berlokasi di Senenan tahunan Kabupaten Jepara, yang akan diselenggarakan mulai hari Sabtu, Minggu, dan Senin di tanggal 2 sampai tanggal 4 Maret begitu. Jadi tujuan utamanya supaya bisa mengakomodir semua calon-calon peserta pameran, sehingga mereka semua bisa melakukan pameran offline dan memperluas kesempatan untuk bertatap muka dengan calon-calon customer, sehingga menambah peluang, menambah potensi mendapatkan pekerjaan atau order-order yang baru begitu, Mbak. Adakah harapan-harapan dari Mas Rensi sendiri selaku ini penggagas panitia dan juga penemu ide di Jepara supaya mengajak para pengusaha furniture ini, pelaku usaha ini semakin lebih maju gitu Mas? Seperti apa? Ya, harapan ke depan industri mebel di Jepara harus semakin besar, semakin maju, semakin modern, dan kami dari JIFBW berusaha dan juga selalu berupaya untuk membuka peluang dan juga kesempatan untuk seluruh pengusaha mebel di Jepara untuk mendapatkan kesempatan pameran internasional yang alhamdulillah JIFBW dapat menyelenggarakan di Kabupaten Jepara, sehingga ke depan industri mebel Jepara tambah maju, tambah besar, tambah mapan, dan juga tambah kuat, sehingga juga akan mengangkat potensi Jepara juga begitu, Mbak. Terima kasih Mas Rensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ketua HIMKI Kabupaten Jepara, Bapak Antonius Suhandoyo, juga memberikan support dan juga semangat sebagai panitia di acara JIFBW tahap kedua 2024. Meskipun di tengah-tengah tahun politik, tetapi JIFBW tetap memberikan semangat untuk kita semua dan tidak terpengaruh dengan kondisi yang ada. Ini adalah sebuah konsistensi untuk membuktikan bahwa JIFBW tetap akan terselenggara sampai kapanpun. Selamat malam Pak Antonio. Selamat malam Mbak Dinda, terima kasih. Wah, mantap ini. Baik Pak Antonius, ya kita sedikit pengen mengetahui ya seperti apa semangatnya dari panitia ini yang sangat keren dan luar biasa untuk menyambut launching JIFBW di tahap kedua tahun 2024 seperti apa Pak? Ya Mbak Dinda, terima kasih sekali. Jadi seperti yang tadi kita ketahui bersama, hari ini memang launching JIFBW. Ini tahun kedua dan kami berharap bahwa tahun kedua ini semakin besar lagi impaknya kepada warga di Jepara ini ya. Seperti tadi kita lihat juga ada beberapa stakeholder yang memang sudah menunjukkan antusiasnya untuk ikut ya. Jadi Pak Anjar itu beliau dari Unicargo, beliau itu bisnisnya di shipping forwarder, dan begitu melihat
pameran ini, beliau langsung bisa mengambil kesimpulan bahwa wah ini satu pameran yang bagus, dan beliau langsung ikut inisiasi tadi. Ini menunjukkan bahwa pameran ini sendiri sudah berbicara, sudah mulai ada efek bagusnya, sudah impact, bola saljunya sudah mulai menggelembung. Jadi ini yang kami harapkan bersama, bahwa kesadaran masyarakat Jepara untuk membangun pameran ini menjadi pameran yang sukses, ini yang memang kita tunggu, dan ini hari ini sungguh menghasilkan sesuatu yang positif untuk kita semua gitu. Dan ini durasinya cukup panjang ya Pak, kalau kita lihat tadi ada mulai 26 Februari sampai 11 Maret ya. Dalam durasi panjang ini seperti mungkin dari Pak Antonius sebagai ketua HIMKI juga, dan dari panitia sebagai mewakili panitia, ini seperti apa nanti dengan durasi panjang ini tahap-tahapannya? Ya, kalau kita lihat justru sebenarnya mungkin batasan waktu ini nggak akan nggak akan menjadi boundaries atau menjadi batasan waktu untuk kunjungan, karena online tetap dibuka selama 1 tahun penuh. Betul. Jadi tadi sudah disampaikan juga bahwa itu dibuka hanya untuk memberikan kesempatan bahwa masuk pameran kok sepanjang tahun, itu kan nggak efektif juga. Tetapi pada kenyataannya kejadiannya akan seperti itu. Betul. Jadi batasan waktu ini hanya akan memberikan supaya bayangkan kalau setiap waktu atau sepanjang tahun tuh poster-poster itu tertempel, itu kan juga nggak indah juga untuk udah mulai rusak gitu ya. Sehingga batasan waktu ini lebih kepada benda-benda advertise yang akan kita turunkan. Tetapi efek dari pameran ini akan terus berlangsung. Ini yang menurut kami menjadi satu hal positif juga, seperti itu. Gini Pak, di JIFBAIWI yang kedua ini tahun 2024 berbarengan dengan tahun politik. Waspada dong pasti, dan perlu kehati-hatian. Harapannya seperti apa dari Pak Antonius di tahun 2024 ini sebagai panitia, kok berani gitu berbarengan gitu Pak? Nah ini kami melihatnya bukan sebagai hambatan, tetapi ini tantangan. Justru karena kita sudah mulai tahun lalu, kalau dalam perencanaan sebuah pameran atau apapun ya, sebenarnya konsistensi itu sangat menjadi kunci untuk kita itu menjadi berkembang atau tidak gitu. Justru karena tahun politik ini memang cukup membuat bayangan. Pertama kali kita akan ini mau terus atau tidak gitu ya, ada pertimbangan seperti itu. Tapi kita harus tetap konsisten, kita harus tetap adakan. Tujuannya adalah supaya yang sudah dimulai ini tidak menjadi pupus, tetapi semakin berkembang. Kalau ditanya kok berani dong. Nah, kenapa tidak gitu ya? Karena ini untuk menunjukkan konsistensi kita dalam mengerjakan pameran ini, sungguh-sungguh kita benar-benar bukan main-main, seperti itu kira-kira. Baik Pak Antonius, terima kasih. Pokoknya sukses selalu ya Pak ya. Baik. Sebagai penggagas, rasa yakin dan rasa percaya diri, JIFBAIWI tahap pertama dan JIFBAIWI tahap kedua tahun 2024 2 kali telah terselenggara. Jepara International Furniture Buyer Week terbukti bahwa Jepara, kota yang sangat luar biasa, patut dibanggakan untuk furniturnya sebagai kota ukir yang begitu diakui di dunia. Dengan keyakinan ini, seperti apa yang disampaikan oleh beliau dari panitia penyelenggara Bapak Jamhari. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Jabari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, tadi sempat Bapak Jamhari menyampaikan tentang seperti apa masuknya menjadi peserta di websitenya, dan juga sangat detail dalam memberikan keterangan-keterangannya, dan mungkin bisa disampaikan di sini untuk peserta-peserta itu Pak. JIFBAIWI ini konsep baru. Ya, kita memang masih tetap butuh proses terus-menerus untuk mensosialisasikan, untuk mengedukasi, dan untuk juga menyerap ide, gagasan untuk penyempurnaan. Jadi apa yang sudah dimulai oleh panitia 1 tahun yang lalu, itu tetap akan kita kembangkan terus ya. Kita akan kembangkan terus sesuai dengan kebutuhan dan keinginan para peserta juga. Selalu kita terbuka pada feedback ya. Nah, untuk tahun ini itu kita sangat mengharapkan kita kasih insip-insip dulu kepada para peserta yang
sudah ikut kemarin kita kasih penghargaan, dan para calon peserta baru itu kita kasih insip-insip supaya bisa merasakan, oh ternyata kayak begini toh. Dan ketika seperti itu mereka sudah merasakan manfaatnya ke depan, maka mereka akan menjadi peserta yang loyal, peserta yang setiap tahun ikut di dalam kepesertaan kita bersama-sama untuk mengembangkan pameran ini ke depan. Gini Bapak, ini adalah JIF Baiwi yang kedua tahun 2024 dan kita launching malam ini. Bapak terlihat begitu yakin. Sebetulnya motivasi apa yang membuat Bapak dan segenap panitia ini sangat yakin JIF Baiwi ini dilanjutkan untuk tahap kedua, Pak? Ya, yang pertama kalau kita belajar dari Cina, ya kisah sukses mereka mengembangkan industri furniture-nya, itu basisnya adalah keberanian mereka untuk menarik dan mengadakan pameran-pameran berskala internasional itu di pusat-pusat industrinya. Dalam jangka panjang itu ternyata membawa efek perkembangan yang sangat luar biasa. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau kita melihat perbandingan antara kota-kota di Cina yang menjadi pusat-pusat industri dengan Jepara, itu kita secara dari sisi sejarah kita itu sebenarnya punya kekuatan yang sangat kuat, karena bagaimanapun industri mebel di Jepara itu sudah bahkan menjadi bagian dari budaya kita, keseharian kita. Kota-kota di Cina yang mengembangkan industri mebel itu mereka sebenarnya kan kota-kota yang tidak berakar dari sejarah. Mereka pengembangan kota baru dengan konsep yang didesain sedemikian rupa oleh pemerintahnya. Nah, sementara di Jepara itu sudah terbentuk lama dan sudah turun-temurun menjadi sebuah kearifan lokal, ya, yang itu kuat sekali. Bahkan tahun ini kita mengadakan acara ini dengan tema Elegancy Meets Craftsmanship, itu karena kepercayaan diri kita bahwa itu adalah nilai unggul yang tidak dimiliki oleh daerah lain di Indonesia atau bahkan daerah lain juga yang menjadi pusat-pusat industri furniture di seluruh dunia. Ya, itu yang membuatnya. Kita hanya butuh mensosialisasikan ini terus, mengedukasi ini terus ke teman-teman para pelaku industri dan kepada juga para buyer untuk menyadari bahwa oh ternyata di Jepara ada tuh semacam ini dan mereka bisa mendapatkan fasilitas yang kita sediakan itu dengan baik sehingga mereka terpuaskan, sehingga agenda kunjungan mereka setiap kali tahun mereka visit, momen mereka visit untuk ketemu supplier itu mereka tidak akan miss dia, tidak akan melupakan atau tidak akan melewati untuk visit. Luar biasa ya Pak, ini bangga sebagai warga masyarakat Jepara karena kita punya furniture nomor 1 di seluruh dunia. Terima kasih Pak Jambari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan gunung mulia di sana kota berada, Jepara kota kecil dan bersih, dengan segala keindahannya. Kerajaan Cina berdiri di sana, Jepara Bumi Kartini panggilanmu, Raden Ajeng Kartini kebanggaanku, terdengar denting palu dan kayu di setiap waktu. Gaung suaranya terdengar di seluruh dunia. Jeparaku, Bumi Kartiniku,
Jepara Bumi Kartini, oh kota pujaanku. Bumi Kartini panggilanmu, Raden Ajeng Kartini kebanggaanku. Terdengar denting palu dan kayu di setiap waktu. Pemirsa, demikianlah tadi telah Anda saksikan liputan dan podcast acara launching Jif Baiwi Jepara International Furniture Bayer Week tahap kedua tahun 2024. Dan tentunya dengan acara yang tergelar ini, semoga Jepara semakin luar biasa, semakin jaya, furniturnya selalu diakui di dunia. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya Dinda Kirana dari Radio Erlisa FM Jepara dan Deka Production. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.